Tapi di bagian tambahan ini ya, kita akan melihat secara lebih bagaimana penginjilan daripada Nuh tersebut ya. Bagaimana penginjilan Nuh. Nah, penginjilan Nuh itu didasarkan atas satu fondasi yang terjadi di dalam diri Nuh. Jadi penginjilan itu bukan sesuatu yang dipaksa dari luar kepada kita. Karena itu program daripada Pentecost 2025. Karena ini program dari General Conference, program dari divisi, program dari uni atau daerah atau program apapun. Tuntutan gereja bagi saya, tidak. Ya. Tapi ini adalah sesuatu yang keluar dari dalam diri Nuh kalau kita lihat ya. Inilah yang membedakan. Inilah yang membedakan penginjilan Nuh tersebut dengan seringkali penginjilan kita yang hanya karena kita terbeban dengan tugas, tanggung jawab. Tidak. Nuh memiliki perbedaan sebelum dia menginjil, sebelum dia berkhotbah 120 tahun, sudah ada transformasi dalam diri Nuh yang tidak dimiliki oleh orang-orang di zamannya. Mari kita lihat. Manusia di zaman Nuh itu pada umumnya bagaimana? Manusia umumnya di zaman Nuh ya. Kejadian 6 ayat 5 katakan kejahatan manusia itu besar di bumi. Dan segala kecenderungan hatinya dari dalam hati mereka itu apa? Membuahkan kejahatan semata-mata. Ya. Dalam hal apa? Dalam hal apa kecenderungan hati tersebut? Apa keinginan hati mereka? Keinginan hati mereka itulah fokus kepada diri mereka. Untuk kesenangan diri mereka sendiri. Bukan untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk berfokus kepada diri sendiri. Itu di zaman Nuh, itu di zaman kita. Ya, mari kita lihat. Kejadian 6 ayat 2 katakan, maka anak-anak Allah, tadi kita lihat ya, anak-anak Allah itu siapa? Kita sudah lihat, itu adalah keturunan daripada Set. Ya, keturunan. Jadi ada pertama kan Kain dan Habel, lalu kemudian anak yang lain lagi Set. Ya, ada Set. Nah, Set itu baik, ya seperti Abel ya. Jadi itu disebut sebagai anak-anak Allah. Tapi apa yang terjadi dengan apa yang terjadi dengan keturunan daripada Set? Maka anak-anak Allah, keturunan Set melihat mulai dari pandangan, dari mata turun ke hati ya. Hati-hati dengan pandangan. Mereka melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu, siapa itu anak-anak perempuan? Itu adalah keturunan daripada Kain. Keturunan daripada Kain ya, anak-anak daripada Kain ya. Anak-anaknya Set, keturunan Set melihat keturunannya Kain. Wah, itu cantik-cantik. Ya, seperti rumput di luar pagar tuh selalu kelihatan seperti lebih hijau gitu ya. Jadi, anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka. Kesukaan hati. Apa yang disukai oleh hati kita. Fokus pada diri kita. Fokus pada kesenangan kita sendiri. Dari mata turun ke hati. Nah, ini adalah mereka melihat lalu mengambil. Ya, ingat, anak-anak keturunan Set melihat, lalu dari melihat mereka ambil. Ini adalah refleksi dari apa yang terjadi di Taman Eden kepada Hawa. Ini pengulangan Kejadian 3:6. Perempuan itu melihat, hati-hati kalau yang kita lihat ya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Jadi lihat, lalu apa? Diambil, jadi sama. Ya, sama. Itulah sebabnya hati-hati dengan apa yang kita lihat, apa yang kita inginkan ya dari mata turun ke hati. Istilah itu satu bagian dari mata turun ke hati. Jaga hati kita, harus jaga hati kita. Alkitab selalu katakan dalam Amsal 4 ayat 23 katakan apa ya? Jagalah hatimu, guard your heart. Dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi apa yang ada dalam hati kita itu keluar. Kalau hati kita maunya itu ambil istri orang lain, mencintai atau suka suami orang lain dan lain sebagainya, itu akan terjadi. Itulah sebabnya Yesus katakan hati-hati. Ya, pada saat kamu memandang wanita dan mengingini sekalipun, maka kamu sudah bersinah. Kenapa? Karena dari mata turun ke hati, dari hati turun kepada apa? Tindakan. Turun kepada tindakan. Ya. Dari situlah terpancar kehidupan. Dari hati turun kepada tindakan itu, atau dari hati keluar kepada tindakan, bisa juga Lukas 6 ayat 45. Lukas 6 ayat 45 katakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang apa? Yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Bukan hanya mulut, tapi tindakan kita keluar dari apa? Mulut. Itulah sebabnya jaga hati kita. Jaga hati kita. Tapi anyway, kita kembali kepada manusia di zaman Nuh. Ya. Manusia pada umumnya, kejahatan manusia, kecenderungannya hatinya selalu membuahkan apa? Kejahatan semata-mata. Ini beda dengan Nuh.
Jadi sebelum Nuh menginjil, hatinya sudah benar dengan Tuhan. Tidak seperti umat manusia saat itu, hatinya hanya berfokus pada apa? Diri mereka sendiri. Tapi Nuh hatinya berfokus pada Tuhan. Ya, Kejadian 6 ayat 8 sampai 9. Tetapi Nuh mendapat karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh ayat 9. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya. Jadi bagaimana orang yang benar ini? Orang benar itu adalah orang yang dibenarkan. Ya. Orang yang benar itu orang yang mendapatkan kasih karunia Allah. Orang benar ya mendapatkan kasih karunia. Tapi setelah kita mendapatkan kasih karunia Allah, ya kita menerima pemberian yang kita tidak layak untuk terima, kita harus terus-menerus apa? Berhubungan dengan Allah. Ya. Jangan hanya kita terima lalu kita pergi, udah terima kasih Tuhan ya, lalu kita kembali lagi ke dalam kehidupan duniawi kita. Tidak. Kalau kita menerima, kita harus bergaul terus dengan Allah ya. Jadi Nuh itu hidup bergaul dengan Allah seperti Henokh yang bergaul bersama-sama dengan Allah ya. Jadi inilah orang benar itu. Dia mendapat kasih karunia dan terus-menerus hidup dalam kasih karunia dengan bergaul dengan Allah. Dan apa manifestasi orang yang mendapat kasih karunia, yang bergaul dengan Allah, yang apa? Disebut sebagai orang yang dibenarkan, orang benar ya. Jadi apa manifestasi kehidupan dari orang benar? Kalau kita bilang, oh kita semua orang benar. Oh kenapa Anda jadi orang benar? Oh karena saya punya teologi, doktrin-doktrin yang benar. Ya, doktrin saya itu adalah doktrin Sabat, doktrin ini betul doktrin itu tidak ada salahnya saudara. Tapi ada yang lebih dari banyak sekedar doktrin. Ya, doktrin itu akan menuntun kepada apa juga kehidupan ya. Jadi bukan berarti tidak perlu, ya, sangat perlu ya. Tapi manifestasinya itu apa? Manifestasi kehidupan orang benar itu apa? Ya. Ya, apa manifestasinya? Nah, mari kita lihat ya. Orang yang benar artinya kalau kita lihat, oh Anda dibenarkan, Anda dijadikan benar, ada pembenaran untuk Anda. Itu berarti ada misalnya bahasa kalau Anda berada di pengadilan ya. Jadi benar atau just atau righteous itu yang tidak bersalah, dengan kata lain orang yang benar tidak bersalah. Itu berarti Anda dibenarkan, dijadikan tidak bersalah dari sudut pandang apa? Pengadilan surgawi. Dari sudut pengadilan surgawi, Anda tidak apa? Bersalah. Itulah sebabnya, dalam Keluaran 23 ayat 7 katakan, orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Jadi orang yang tidak bersalah artinya orang yang benar kan? Tidak boleh kau bunuh sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Artinya itu, poinnya adalah orang yang tidak bersalah adalah orang benar. Poin kedua, Yeskiel 18 ayat 5 katakan, kalau orang yang benar itu bagaimana? Yang dinyatakan tidak bersalah. Yang dinyatakan tidak bersalah itu apa? Misalnya nih ya, kalau seseorang adalah orang benar, dan orang benar itu bagaimana manifestasinya? Ia melakukan keadilan dan kebenaran. Melakukan keadilan dan kebenaran. Dan kalau Anda baca ayat ke-6 dari Yeskiel 18 ayat 6 dan 7, saya tidak punya waktu dan juga tempat untuk ditaruh di slide ini hanya ayat 7 saya katakan. Tapi itu manifestasinya itu disebutkan. Apa itu artinya? Dia orang benar ini yang melakukan keadilan dan kebenaran. Salah satu yang dia lakukan atau beberapa poin yang dia lakukan adalah misalnya ayat 7. Anda bisa baca dari ayat 6 ya. Yeskiel 18 ayat 7 katakan, orang yang benar ini yang melakukan keadilan kebenaran, ia tidak akan menindas orang lain. Ia mengembalikan keadaan orang, ia tidak merampas apa-apa, ia memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang apa? Telanjang. Orang benar itu apa? Manifestasi bukan hanya karena dia punya doktrin yang benar. Waduh, kita seringkali bangga, kita punya doktrin yang lebih daripada orang lain ya. Doktrin kita tentang Sabat, doktrin kita tentang apa? Ka'bah, doktrin kita tentang kematian, apa yang terjadi. Itu betul, baik, bagus punya itu. Tapi yang Alkitab katakan ini, kalau orang benar itu pertama dia menerima kasih karunia Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan. Jubah Tuhan itu diberikan kepada dia. Dan dia terus bergaul dengan Tuhan. Dan manifestasinya sebagai orang yang bergaul dengan Tuhan, maka dia melakukan keadilan dan kebenaran. Salah satunya dia memberi makan, memberi pakaian pada orang yang membutuhkan, dan lain sebagainya ya. Jadi poinnya adalah, orang benar itu dilihat dari apa yang dia lakukan sebagai orang yang sudah menerima keselamatan surga. Ya. Contohnya, bayangkan ya, ini satu ayat ini penting sekali ya. Walaupun seakan-akan tidak setuju dengan apa, tidak tidak secara langsung berhubungan dengan apa yang kita lakukan dengan manusia. Tapi coba kita baca, kita lihat ya. Amsal 12 ayat 10. Amsal 12 katakan apa? Orang benar memperhatikan hidup apa? Hewannya.
Hewan saja, kehidupan hewan, kehidupan binatang, itu diperhatikan oleh orang benar. Apalagi hewan saja diperhatikan, apalagi manusia, dengan kata lainnya, apalagi manusia. Sedangkan kehidupan hewan diperhatikan oleh orang benar, apalagi manusia. Kalau kita bisa berbuat baik, ya, kalau kita bisa sayang anjing peliharaan kita, kita kasih makan, kita kasih pakaian, kita ada di Amerika tuh anjing pun dikasih pakaian ya. Kok manusia kita biarkan? Bahkan anggota keluarga sendiri karena berkelahian kita usir-usir dan lain sebagainya, tapi anjing yang kita sayang-sayang. Aduh, nggak bener kan? Artinya kalau kita bisa menyayangi binatang atau hewan, maka kita juga harus bisa menyayangi apa? Manusia. Sesama, lebih daripada itu, sebagai seorang benar. Nah, kembali kepada Nuh ya. Jadi Nuh adalah seorang yang apa? Yang benar ya. Seorang yang benar. Manifestasinya, seperti kita sudah baca, Yeskel 18 ya. Ya, Yeskel 18 ayat 5 sampai 7. Yeskel 18. Kalau seorang adalah orang benar, dia melakukan keadilan dan kebenaran, tidak menindas orang lain, ia mengembalikan gadaian orang, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang apa? Telanjang. Yeskel 18 ayat 5 sampai 7. Nah, coba kita lihat manifestasi dengan apa yang Yesus katakan dalam Matius 25. Saya mohon maaf. Saya nggak sempat rubah ini. Yeskel 18 ayat 5 sampai 7 itu sebenarnya Matius 25 ya. Ingat pada saat Yesus memisahkan kambing dan domba, ada orang-orang benar. Lalu apa yang Yesus katakan? Maka orang-orang benar yang dibenarkan, yang diterima oleh Yesus ya, dalam Matius 25, bukan Yeskel 18, tolong diperbaiki ya. Maka ayat ini katakan, maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, kan mereka udah dibenarkan oleh Tuhan, mereka jadi domba yang masuk dalam kerajaan Tuhan ya. Tapi Tuhan bilang, karena waktu aku lapar, kamu beri aku makan. Waktu aku haus, kamu beri aku minum. Waktu aku sakit, kamu kunjungi aku. Dan waktu di penjara, kamu kunjungi aku. Aku telanjang, kamu beri pakaian. Lalu orang-orang benar itu, ayat ini katakan, maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah, kapankah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum, atau telanjang dan kami memberi engkau apa? Pakaian. Jadi, lihat di sini. Poinnya adalah manifestasi kehidupan orang benar itu apa? Dia memperhatikan orang lain. Memperhatikan kebutuhan orang lain. Bukan seperti zaman sekarang ini. Seperti di zamannya Nuh. Ya, fokus kepada diri kita sendiri. Dan inilah moto daripada umat manusia saat ini. Moto umat manusia adalah focus on yourself, not others. Perhatikan dirimu sendiri. Perhatikan dirimu sendiri. Cintailah dirimu sendiri saja. Alkitab tidak katakan Anda harus benci diri kita, ya. Tidak. Alkitab katakan betul kita juga harus mencintai diri kita dalam arti menyayangi diri kita, tapi harus juga menyayangi orang lain, ya. Misalnya, ya, Filipi 2 ayat 4 katakan, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Jadi tapi seringkali yang manusia lakukan adalah I love me, I love myself. Saya hanya mencintai diri saya sendiri dan hanya diri saya sendiri. Tapi Alkitab katakan, Filipi 2:4 katakan, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi juga kepentingan apa? Tetapi kepentingan orang lain juga. Dan inilah yang menyebabkan selama 120 tahun Nuh berkhotbah, orang-orang nggak mau dengar. Orang-orang nggak mau dengar. Kenapa? Karena mereka sedang berfokus kepada diri mereka sendiri. Dengan kesenangan mereka sendiri. Dengan kesenangan mereka sendiri, mereka nggak mau peduli dengan khotbahnya Nuh dan lain sebagainya. Kenapa? Lagi sibuk dengan diri mereka sendiri. Dengan materialisme mereka saat itu. Bagaimana caranya kita bangun rumah yang lebih besar, punya ini yang lebih banyak, punya cellphone nggak, zaman dulu mungkin nggak ada, tapi nggak tahu ya, mungkin ada tapi nggak tahu ya. Tapi segala sesuatunya istilahnya fokus kepada apa? Diri mereka sendiri ya. Itulah sebabnya zaman Nuh dan zaman sekarangnya hampir sama. Dikatakan tadi pelajaran kita, kenapa? Matius 24, 37, 39 katakan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada saat Yesus datang di kali yang kedua. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Nah, sebelum saya baca seterusnya, apa salahnya dengan makan dan minum? Kalau kita nggak makan dan minum kan, berani mati kita kan. Tapi apa salahnya dengan makan minum? Ini nggak bilang tentang orang sebelum zaman bah itu mabuk-mabukan, gelojok. Nggak sebut tentang mabuk-mabukan, nggak sebut tentang gelojok di sini. Nggak kan? Mereka makanan minum, biasa. Kawin dan mengawinkan, nggak disebutkan tentang homoseksualitas di sini. Seringkali kita, wah ini homoseksualitas. Nggak. Ini mereka
Makan dan minum itu biasa. Ya. Kawin dan mengawinkan itu, kawin dan mengawinkan itu juga diperintahkan Tuhan kita untuk kawin dan mengawinkan. Ya. Jadi apa salahnya ayat ini? Tidak ada. Tapi ini masalahnya. Ayat 39. Mereka terbiasa berada dalam satu situasi yang normal, yang memang begitu, apalagi fokus pada diri mereka, ayat lain ya. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka, semua demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi, apa masalah, apa negatifnya dengan makan dan minum, kawin dan mengawinkan? Negatifnya adalah itu positif sebenarnya, tapi negatifnya semuanya itu dilakukan untuk diri mereka sendiri. Ingat, ada perumpamaan Tuhan Yesus tentang perjamuan kawin ya. Diundanglah orang-orang untuk masuk kerajaan surga, perjamuan kawin kan, makan ya. Tapi apa yang terjadi? Perjamuan sang raja atau perjamuan kawin anak sang raja atau apa ya? Apa yang terjadi? Orang-orang buat alasan kan. Salah satu alasannya, saya baru kawin. Makanya saya nggak bisa datang ke acara kalian. Jadi ini fokusnya apa? Kawinnya itu artinya tidak ada salahnya dengan kawin, tapi kalau segala sesuatu kita lakukan untuk diri kita sendiri, untuk kepujian kemuliaan kita sendiri, bukan untuk kepujian kemuliaan raja, maka itu salah. Inilah makanya kawin dan mengawinkan, makan dan minum yang berfokus kepada diri sendiri, bukan berfokus kepada Allah ya, atau kepada sesama dengan lainnya. Dan mereka akan tidak tahu. Apa artinya? Ayat 39. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan menyiapkan mereka dari semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi apa? Masalahnya itu sekali lagi fokus pada diri yang menyebabkan mereka apa? Tidak tahu, karena mereka tidak peduli. Kalau demikian apa yang mereka peduli? Diri mereka sendiri. Mereka peduli hanya kepada diri mereka sendiri. Itu yang menjadi masalah orang-orang di zaman Nuh. Dan di zaman sekarang bukan masalah makan aja. Enggak. Ini kan nggak bicara kan tentang, sekali lagi, ini nggak bicara tentang gelojo. Nggak bicara tentang mabuk-mabukan. Nggak bicara tentang homoseksualitas ayat ini. Walaupun mungkin Anda bisa buat itu sebagai second application atau third application. Tapi poinnya adalah manusia ini yang berfokus pada dirinya. Segala sesuatu itu dalam keadaan normal-normal saja. Biasa-biasa saja. Biasanya bagaimana? Yang fokus pada diri mereka. Nah, saya suka sekali kalau kita baca dari, tadi ini Matius 24 ayat 37-39 ini dari terjemahan Indonesia, terjemahan baru ya. Tapi ada bahasa Indonesia masa kini. Bahasa Indonesia masa kini atau New Living Translation lah kalau bahasa Inggrisnya ya. Katakan ini, apabila Anak Manusia datang nanti, keadaannya seperti pada zaman Nuh dahulu. Pada hari-hari sebelum banjir besar itu, orang-orang makan dan minum dan kawin. Begitulah terus-menerus. Terus-menerus ya. Ya, jadi apa artinya terus-menerus? People did not realize, mereka tidak sadar ya. Jadi begitulah terus-menerus normal ya. Begitulah terus-menerus sampai pada hari Nuh masuk ke dalam kapal. Pada waktu banjir itu melanda mereka semua, barulah mereka sadar. Jadi tidak tahu artinya tidak sadar. Tidak mau dengar firman Tuhan. Tidak mau dengar apa yang dikhotbahkan oleh Nuh. Mungkin mereka dengar, tapi mereka nggak mau sadar, nggak mau terima. Ya. Fokus pada diri mereka sendiri, ya buat apa itu? Jadi pada waktu banjir itu melanda mereka semua, barulah mereka sadar apa yang akan terjadi. Begitulah juga keadaan nanti kalau Anak Manusia datang. Jadi masalahnya adalah fokus kepada diri, seperti biasanya semuanya itu normal, yang menyebabkan kita tidak sadar kepentingan kita untuk bertobat, untuk masuk ke dalam bahtera. Ya. Nah, tapi poin yang utama, selain kita membandingkan keadaan Nuh dan zaman sekarang, itu poin yang bagus untuk kita pelajari. Kita sudah pelajari saat ini. Tapi ada yang lebih penting, saudara. Kita ingat apa judul pelajaran kita malam ini? Penginjilan daripada siapa? Nuh. Artinya siapa? Itu penginjilan Nuh itu adalah penginjilan saudara dan saya. Ya. Saat ini. Ya. Keadaannya saya sudah jelaskan. Keadaan zaman Nuh dan zaman sekarang sama. Orang-orang yang tidak sadar, orang-orang yang tidak mau tahu tentang apa. Yang penting kesenangan diri sendiri, pesta pora, istilahnya fokus pada diri kita sendiri ya. Ya, fokus pada diri sendiri. Tapi penginjilan Nuh dan sekarang itu, ini poin pentingnya. Ada pesan penting, saya ingin tuliskan ini. Ada pesan penting bagi kita dalam kitab Nuh, kisah Nuh. Meskipun diejek dan menghabiskan banyak waktu, tapi Nuh tetap membangun bahtera. Kenapa? Apa ini bahtera? Bahtera adalah tempat yang aman bagi semua orang. Dia bangun bahtera itu bukan hanya untuk keluarganya. Itulah sesuatu tempat yang aman bagi semua orang. Semua orang diundang untuk masuk. Ya. Jadi bukan hanya untuk Nuh dan keluarga dan binatang. Tidak.
tempat yang aman bagi semua orang. Nah, kita terkadang mengabaikan hal itu dan hanya fokus pada perbandingan kemerosotan moral antara zaman Nuh dulu dan kita sekarang. Tetapi pelajaran penting yang dapat dipetik adalah bahwa seperti Nuh, kita harus fokus membangun tempat yang aman. Nah, adakah saudara dan saya sedang membangun bahtera saat ini? Ya. Adakah saudara dan saya sedang membangun tempat yang aman tersebut? Dalam banyak hal, ini poin penting ya. Dalam banyak hal, rumah dan gereja kita, dan juga mungkin sekolah kita ya, saat ini seharusnya menjadi tempat yang aman di tengah badai ketidakpedulian moral dan spiritual yang merosot, yang tidak diperdulikan, yang sedang kita hadapi saat ini. Rumah kita, gereja kita, sekolah-sekolah Advent kita, sekolah-sekolah kita harus jadi tempat perlindungan, tempat yang aman. Kita menghabiskan banyak waktu dan uang untuk membangun infrastruktur. Ya, kita bangun gedung-gedungnya atau apa. Kita bangun gerejanya megah-megah. Tapi bagaimana dengan kerohanian dalam gereja? Kita bangun rumah kita itu hebat-hebat, besar-besar. Kamar untuk anak-anak kita yang besar-besar. Ada TV di setiap kamar. Dan lain sebagainya. Tapi adakah kita sedang membangun kerohanian anggota keluarga kita? Ya. Kita menghabiskan banyak waktu dan uang untuk membangun infrastruktur rumah dan gereja kita. Tetapi bagaimana kita membangun mereka menjadi bahtera keselamatan? Itu penting ya. Jadi bagaimana caranya? Dan kalau gitu, kalau kita membangun bahtera saat ini apa kita? Di dalam rumah tangga kita, di dalam gereja kita, mari kita bangun tempat yang aman itu di atas firman Tuhan ya. Kalau Kejadian 6 ayat 22 katakan, lalu Nuh melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Dia membangun bahtera itu berdasarkan firman Tuhan. Adakah kita membangun gereja kita? Adakah kita membangun rumah tangga kita ya, di atas firman Tuhan ya? Menjadi tempat yang aman. Adakah anggota-anggota, itu pertanyaan saya, adakah anggota-anggota gereja saya waktu mereka datang ke gereja, mereka merasa bahwa kita memasuki tempat yang aman, yang memberikan kekuatan ya? Atau tempat bukan untuk jor-joran, untuk adu-aduan, siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih mewah mobilnya untuk di parkiran, siapa yang lebih hebat tasnya pada saat kita masuk ke dalam gereja. Adakah kita masuk ke dalam bahtera keselamatan Tuhan? Ya. Demikian juga dalam Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Firman Tuhan itu harus menjadi fondasi rumah tangga kita, fondasi gereja kita, fondasi sekolah kita. Kita harus mengutamakan iman dan penurutan. Ingat, Nuh itu orangnya apa? Berjalan bersama-sama dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Ibrani 11 ayat 7 katakan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Ada iman, dan kalau kita percaya, adakah kita menurut? Adakah kita membangun tempat yang aman berdasarkan iman dan penurutan? Berikutnya, adakah kita membangun bahtera yang aman ya di dalam gereja, di rumah tangga kita, di sekolah atau apa ya? Kita membangun bahtera tersebut dengan suasana kasih karunia dan penerimaan, atau orang masuk gereja hanya untuk Untuk justru lebih kacau balau setelah dia keluar dari gereja? Adakah itu yang seharusnya terjadi? Bukan hanya di gereja, di rumah tangga kita. Adakah anak-anak kita merasa aman dalam rumah tangga? Kenapa seringkali anak-anak, walaupun rumahnya mewah, saya punya, waktu dulu ya, di Indonesia, saya punya teman yang punya rumah di Pondok Indah. Zaman dulu itu Pondok Indah itu, waduh hebat sekali ya. Saya nggak tahu sekarang ya, tapi Pondok Indah, waduh, lengkap sekali rumahnya, lengkap sekali, masing-masing anak punya mobil ya. Masing-masing segala, ada drum di situ. Saya memang kagum-kagum sekali ya. Rumah saya kan di Cakung, jauh di kampung ya, di Cakung, di Pulau Gadung, Pulau Gebang gitu ya. Tapi saya kalau ke Pondok Indah, waduh. Tapi kasihan sekali. Saya tahu, artinya nggak semua ya anak-anaknya. Tapi kasihan sekali. Kenapa? Karena orang tuanya jarang ketemuan, ya, jarang bertemu rumah mewah tersebut, ya, dan anak-anak itu lebih sering di luar, ya, sering main-main dengan kami teman-teman. Ya, gantinya apa? Ganti naik kendaraan mereka kemana-mana. Gantinya untuk di rumah, tinggal di rumah, enggak. Ya. Adakah kita membangun bahtera di rumah menjadi tempat yang aman? Anak-anak kita dapat berbicara dengan kita dengan terbuka, ya, dengan tanpa harus merasa dihakimi, diadili, ditekan, ya, dikritik dan lain sebagainya. Adakah kita membangun rumah kita? Demikian juga bukan dengan rumah, gereja kita. Adakah kita bangun dengan suasana kasih karunia dan penerimaan?
Roma 15 ayat 7 katakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Adakah kasih Tuhan nyata dalam gereja kita, dalam rumah tangga kita? Kita mengajarkan kebenaran dan memberikan teladan. Bukan hanya kita menerima firman Tuhan dan kebenaran itu, tapi kita ajarkan dengan teladan. Ya. 2 Petrus 2 ayat 5 katakan, dan jika Allah tidak menyayangkan dunia berubah, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu. Nuh memberitakan, dia khotbahkan 120 tahun. Ya. Lalu berikutnya, latih terakhir. Latih dalam rumah, jadi bahtera yang kita bangun. Latihlah bahtera itu menjadi tempat keramat tamahan dan tempat perlindungan. Ibrani 13 ayat 2 katakan, jangan lupa kamu memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Saudara-saudariku yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, adakah kita membangun ya rumah kita, gereja kita sebagai bahtera, ya, tempat di mana umat-umat manusia dapat diselamatkan? Kiranya masing-masing kita dapat menjawab pertanyaan ini, ya. Saya baik di dalam nama Yesus. Amin.